dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Ya. Ini share aja waktu penelitian ya, saya 11 tahun ini. Baik, izin share screen ya. Mungkin sudah tampak ya. Sudah, Pak. Jadi materinya adalah merumuskan rekomendasi perbaikan menurut COVID ya. Jadi minggu lalu saya sudah share beberapa objektif yang diukur atau dinilai berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh suatu organisasi ya, suatu contoh studi kasus misalnya di suatu dinas ya. Jadi hal pertama yang harus dilakukan dalam penilaian tata kelola TI ini adalah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh suatu organisasi. Pasti semuanya utamanya terkait atau yang berkaitan atau ada relevansinya dengan teknologi informasi. Tentunya semua perusahaan atau organisasi secara umum pasti memiliki permasalahan ya. Sangat tidak mungkin suatu perusahaan ya, apalagi di zaman sekarang ini bahwa TI itu sangat-sangat dominan, sangat-sangat menjadi pemberdaya atau enabler ya, enabler jadi pemberdaya atau pemungkin ya, menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah yang disebut sebagai enabler ya. Apapun yang dulu ya tidak bisa dilakukan ya sekarang sangat mungkin dilakukan dengan eh, adanya teknologi ya, teknologi informasi khususnya ya. Hampir semua bidang ya menggunakannya. Tujuannya adalah mempermudah ya, mempermudah melakukan pekerjaan ya. Perbankan sangat syarat teknologi informasi, kemudian apa namanya pemerintahan ya. Meskipun akhir-akhir ini adik-adik kalau mengikuti ya perkembangan informasi dunia IT khususnya ini sedang ada masalah ya di pemerintahan bahwa pusat data nasional sementara kita ya yang ada di Surabaya eh, diserang hacker ransomware ya. Jadi disandra datanya, dienkrip sehingga itu tidak bisa dibuka ya. Memang kalau data itu beda dengan barang fisik ya, begitu di encrypt ya sama saja dengan hilang ya, meskipun biasanya ada waktunya ya, 7 hari tidak ditebus dimusnahkan. Meskipun saya yakin tidak dimusnahkan sebenarnya, nanti suatu saat diturunin tebusannya, biasanya sih begitu ya. Ya, oke, saya mulai saja ya. Ini adalah merumuskan rekomendasi perbaikan. Baik. Nah, jadi setelah dilakukannya penilaian tingkat kapabilitas atau capability level terhadap semua objektif dilakukan, ya baik menggunakan opsi yes or no atau NPLF, ya not achieve, partially achieve, largely achieve atau fully achieve, maka langkah selanjutnya adalah membuat rata-rata, ya. Meskipun ini sebenarnya opsional ya. Kalau kita menilai seluruhnya sangat relevan membuat rata-rata, tapi kalau kita hanya apa misalnya sebagian ya itu nice to have ya. Jadi kalau ada ya bagus, kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke, dari semua tingkat kapasitas objektif, misalnya dari IDM sampai MEA ya, maka diperlukan rata-ratanya ya. Jadi kalau seorang auditor melakukan pendekatan top down, menghitung seluruh objektif ya per objektif sebanyak 40 objektif dinilai, maka pada akhirnya ya pemberi tugas atau organisasi yang akan bertanya
berapa capability level perusahaan kami gitu ya. Nah, tentunya dia tidak akan menjelaskan APO 01 24, APO 0 nggak akan begitu. Dia akan bilang secara umum ya rata-ratanya adalah misalnya 4,2 misalnya. Atau kalau di COVID keempat. Bahkan 4,6 pun jadi gitu. Atau kalau ada yang bertanya manajemennya berapa per areanya, area governance berapa, kita tahu ada satu domain, area manajemen berapa, kita tahu ada 4 domain. Bisa ya rata-ratanya. Apakah bisa merata-ratakan dua rata-rata ini? Nah, tidak dianjurkan ya. Misalnya rata-rata governance 3,5, rata-rata manajemen 4,2, rata-rata keseluruhan 3,5 tambah 42 bagi 2. Nah, itu tidak dianjurkan. Dianjurkannya seluruhnya dijumlah baru di rata-rata dibagi 40 ya. Akan 0, sekian berbedanya ya. Jadi rata-rata yang dirata-ratakan dengan seluruhnya diratakan dari awal itu akan ada perbedaan mungkin 0,1 atau lebih sedikit ya. Gitu ya. Kalau per domain ya bisa saja domain EDM berapa nilainya domain. Nah, ini kan tergantung kebutuhan. Maka didapat hasil datanya di mana 0 sampai kurang dari 1 level 0. Biasanya sih nggak terjadi ya, jarang ya. Biasanya kalau sebelum melakukan penilaian dia harus udah PD dulu level satunya atau level nolnya lewat ya. 1 sampai kurang dari 2 level 1, 2 sampai kurang dari 3 level 2, 3 sampai kurang dari 4 level 3, 4 sampai kurang dari 5 level 4, 5 baru level. Ya, jadi memang begitu ya. Jadi tidak dibulatkan eh, bukan ke atas ya, tidak dibulatkan sesuai normatif aja, round nggak itu. Tapi round down ya, round down kalau di Excel itu round down, jadi ke bawah, dibulatkan ke bawah. Ya, ya. Biasanya eh, auditornya yang menyampaikan ya case-nya ya di COVID 2019 kan tidak semuanya ada level 5-nya. Nah, gimana menghadapi case seperti itu? Minggu lalu saya sudah sampaikan. Bisa saja yang dinormalisasi yang 4 itu jadi 5 dan seterusnya. Bisa saja. Atau as is biarkan begitu saja. Artinya tidak pernah ada yang persis dapat 5. Ya, itu tergantung asumsi-asumsi. Ya, itu sangat-sangat fleksibel. Jadi suatu case tadi atau penilaian itu tidak mutlak ya, tidak 1 tambah 1 sama dengan 2 enggak. Tapi itu bisa sangat fleksibel tergantung asumsinya ya. Nanti kita harus sertakan itu asumsi beserta argumentasinya ya. Kenapa kita mengasumsikan ini? Maka argumentasinya. Disitulah letaknya scientific approach ya, pendekatan saintifik itu di situ ya. Jadi kita boleh, jadi berbeda itu bukan berarti salah ya di saintifik. Berbeda itu tidak berarti salah. Malah uh, mestinya ya, mestinya semua adik-adik ini diberikan permasalahan ya, suruh menyelesaikan sendiri dan harus berbeda jawabannya. Kalau sama berarti itu nyontek, harus berbeda ya. Nggak mungkin bisa sama kalau suatu permasalahan dihadapi dan berbeda. Ya, itu sebenarnya memicu untuk menjadi problem solver ya, problem solver. Jadi nanti adik-adik di industri ya banyak masalah yang dihadapi, harus bisa berpikir kreatif, efektif dan sebagainya. Jadi setiap permasalahan bisa terhadapi ya. Saya beberapa waktu lalu atau saya mungkin udah cerita ya, saya ketemu sama penasehat Menko ya. Dia cerita kenapa LRT aus ya di tikungan hampir 90 derajat ya. Kalau adik-adik pernah tahu di Jakarta ada LRT bukan MRT, LRT yang tikungannya hampir itu aus. Setiap hari itu tingkat keausan relnya ya. Rel apa roda ya, roda ya, rodanya itu tinggi, riskan kecelakaan. Akhirnya dapatlah solusi
setelah konsultasi dengan Perancis segala macam harus apa, modifikasi dan seterusnya. Ternyata permasalahannya cuma simpel ya. Mesti dikasih oli, gitu. Oli dan rodanya dinaikin grade ininya, kekuatannya jangan pakai yang standar. Itu selesai sampai sekarang jalan. Oke, itu jadi ini ya. Nah, itu kemudian ya, ini sudah pernah saya sampaikan ya, menggunakan penilaian ini sebenarnya mengacu pada ISO ya, ISO, IEC, IEC 33020 yang terbaru ya. Ada nol, lack of any basic capability. Kemudian satu, the process more or less achieve its purpose through the application of an incomplete set of activity that can be characterized an initial on into. Berikutnya level 5 atau inovatif. Ya. Jadi biasanya rata-rata perusahaan pun sebenarnya dibagi dua ya, perusahaan IT atau perusahaan non IT. Ya. Perusahaan IT itu mestinya at least kalau kita menggunakan pendekatan menyeluruh ya, bukan based on problem, mestinya 4 at least ya. Perusahaan non IT bisa 3, bisa 4 ya. Jadi 5 itu memang agak susah. Setahu saya ya, di Indonesia mungkin yang perusahaan nasionalnya belum ya. Mungkin Astra atau itu mungkin antara 4 sampai 5 ya. Bisa saja ya. Setahu saya dulu 4 ya. Oke. Nanti bisa juga dinilai di organisasi. Tapi masalahnya kadang-kadang kan saking fleksibelnya ini COVID ini tidak seluruh perusahaan, hanya bagian perusahaan. Nah, itu kan kadang-kadang menjadi masalah. Yang paling siap bagiannya akan dinilai. Kemudian diangkatlah sebagai quote and quote apa namanya value dari perusahaan itu bahwa dia sudah COVID 2019 misalnya capability level 5. Padahal mungkin hanya bagian perusahaan ya, divisi namanya ya, atau departemen yang paling siap ya. Ya bisa saja begitu ya. Meskipun eh, apa namanya tidak dianjurkan ya, seharusnya seluruhnya seluruh. Nah, di perguruan tinggi juga begitu ya. Kalau menilai mungkin nggak seluruh fakultas ya, mungkin sebagian. Dan di COVID 2019 sangat diperkenankan ya, tidak masalah ya. Yang penting tadi itu dituliskan ya, asumsinya ya, argumentasi dari asumsi itu ya. Misalnya asumsinya penilaian dilakukan terhadap bidang apa misalnya ya, keuangan atau bidang uh, IT di perbankan ya, perbankan kan banyak tuh bidangnya. Nah, kemudian kenapa di perusahaan di bagian IT karena pemanfaatan IT-nya lebih intens dibandingkan bagian-bagian lain. Gitu. Nah, sebelum saya membagikan rekomendasi perbaikan, rekomendasi aktivitas untuk perbaikan, saya share sedikit tentang prioritasi perbaikan. Ini penting karena itu tadi pertama bahwa prioritisasi atau pemrioritasan itu dilakukan karena adanya keterbatasan sumber daya. Saya sudah berkali-kali cerita. Sumber daya meliputi waktu, tenaga, dan biaya. Selain menggunakan dua pendekatan yang minggu lalu sudah saya sampaikan, ya, yakni perbaikan di prioritas objektif yang nilainya 1 agar bisa mencapai 2, ya, yang paling mudah itu ya. 1 menjadi 2, 2 dilanjutkan berikutnya ya. Jadi harapannya yang penilaian berikutnya itu 2 semua sudah ya. Ini karena basisnya adalah problems ya. Jadi 2 it's okay ya. Tapi kalau basisnya bukan problem, mestinya jangan 2 ya. 2 terlalu rendah. Kecuali memang pemanfaatan IT-nya nggak bagus seluruhnya, proses seluruhnya objektif nggak bagus, bisa ya. Dan perbaikan diprioritaskan untuk objektif yang gap value-nya atau tingkat kesenjangannya dari yang tinggi ke rendah, ya. Prioritasi juga bisa menggunakan prinsip quick wins, ya. Ini kombinasi sebenarnya. Di COVID-5 saya sudah cerita sedikit, tapi saya coba implementasikan di COVID 2019 ya.
yakni prioritasi dilakukan pada objektif yang mudah dalam perbaikannya, low effort, ya, tapi memiliki dampak yang besar. Ini sebenarnya quick win ini ya, sedikit usaha banyak hasil kayak gitu ya. Low effort, high impact ya. Ini sangat apa ya, aplikatif ya. Adik-adik misalnya bisa menerapkannya bagaimana efektif belajar untuk mencapai hasil yang maksimal. Jangan sebaliknya ya, high effort, low impact. Sudah bergadang 2 hari nggak tidur buat ujian misalnya, kemudian hasilnya tidak bagus juga ya, tidak efektif namanya, tidak efisien dan tidak efektif ya. Efisiennya itu terkait waktunya, efektifnya terkait hasilnya. Ini maksudnya sangat efisien dan sangat efektif ya. Efisien low effort, kemudian dampaknya yang besar. Nah, ini metriknya ya, metriknya seperti ini pernah saya sampaikan ya. Ada Q1 yang paling pojok kiri ini ya. Kemudian ada Q2, Q3, Q4 ya. Banyak yang menanyakan Q2 dan Q3 ini sama-sama sebenarnya, ini high impact, high effort, ini low impact, low. Tapi mana yang lebih dulu ya? Nah, disarankan memang do next itu adalah Q2 ya. Karena apa? Kita lihat impact-nya dulu ya. Jadi pengaruh terhadap dampaknya lebih besar ya, meskipun effortnya juga besar. Jadi ini ketiga ini sebenarnya normatif ya. Low effort ya low impact, high effort ya high impact. Jadi makanya kalau kita lebih mengutamakan pada dampak, maka effortnya jadi yang berikutnya. Do first adalah high impact low effort, do next itu high impact high effort, do later low impact low effort, baru don't do ya. Ini yang aktivitas ini tidak disarankan ya. Jadi saya pernah menggunakan pendekatan ini untuk prioritasi 47 inisiasi perbaikan di BPJS Ketenagakerjaannya. Saya pernah jadi konsultannya, diminta melakukan kajian eh, infra ya, kajian eh, apa namanya strategis ya, sistem informasi ya, kajian rencana strategis Renstra ya, IT Strategic Plan ya. Ya ya, apa namanya? ITMP ya, ITMP, IT Master Plan untuk BPJS. Jadi ada 47, kalau 40, enggak, 48 aktivitas, inisiasi aktivitas ya. Contoh misalnya peremajaan perangkat server ya, peningkatan kapasitas hard disk, storage dan seterusnya. Nah, itu semua kita prioritaskan apa dulu yang mau dilakukan untuk perbaikan. Jadi ada inisiasi kegiatannya didapat dari ITMP, kemudian ITMP IT Master Plan, kemudian diprioritaskan. Kenapa diprioritaskan? Kalau 47-nya dilakukan di tahun yang sama, ya tentu anggarannya tidak tersedia. Tenaga, mungkin waktu pasti. Jadi maka diprioritaskan. Nah, itu digunakan ya kajian saya terkait prioritisasi ini. Kenapa saya share buat adik-adik? Karena nanti mungkin bisa sebagai insight untuk penelitian ya. Berikutnya, contoh ya, contoh impact atau dampak adalah besarnya tingkat risiko terhadap objektif terhadap bisnis suatu organisasi. Tentunya ini diperoleh dari hasil wawancara dengan manajemen TI, kemudian jumlah resources atau SDM yang terkait secara langsung dengan objektif yang dinilai. Diperoleh oleh bagian personalia ya. Jadi adik-adik ini hanya contoh saja ya. Jadi adik-adik tidak harus melakukan, tidak absolut apa tidak apa ya, pasti atau wajib ini. Ini hanya saya berikan sekedar gambaran bagaimana kita melakukan prioritisasi berdasarkan prinsip quick wins ya. Contoh effort ya, misalnya besarnya tingkat kesenjangan. Jadi yang saya ceritakan minggu lalu tentang prioritasi hanya sangat simpel saja.
Jadi yang satu jadi dua, yang tinggi udah selesai. Nah, kalau yang ini lebih sangat-sangat complicated ya, sangat-sangat kompleks ya. Bukan dikompleks-komplekskan, memang ini harusnya kita mempertimbangkan banyak hal ya untuk priorisasi. Besarnya tingkat kesenjangan saat ini dengan yang diharapkan. Nah, ini tentu sudah ada ya hasilnya ya. Minggu lalu misalnya berapa yang diinginkan, berapa yang diukur, dinilai. Banyaknya jumlah aktivitas. Nah, ini kembali lagi ya. Jadi salah satu ya, ini sebenarnya usulan dari pembimbing saya waktu itu ya. Effort itu juga kalau semakin banyak aktivitasnya ya semakin banyak effortnya ya. Jadi kan masing-masing objektif itu per level ya beda-beda ya. Karena ini di apa namanya di COVID 19 kan eh, bersifat unik ya, atau apa ya, tidak sama ya, tidak spesifik ya, tidak generik tapi spesifik ya. Jadi aktivitasnya beda dengan COVID-5. COVID-5 itu kan sama untuk ukurnya, tapi aktivitasnya di COVID juga ada aktivitas yang tanpa level tapi ya. Oke, ini adalah contoh dampak, impact, ini contoh effort. Hanya dua aja coba ya. Nah, ini kriteria risiko ya. Jadi risiko dari tingkat 1 sampai 10 ya. Jadi masing-masing objektif dinilai. Yang menilai ya pasti manajemen organisasi ya. Risikonya berapa. Misalnya moderate 6, risiko dapat menyebabkan sebagian. Nah, ini didapat dari sumber ya, tidak membuat sendiri. Dangerously high, risiko berpotensi merugikan pelanggan atau membuat berhenti beroperasi. Nah, itu yang paling tinggi risikonya. Satu, tidak ada risiko, risiko tidak terlihat dan tidak akan mempengaruhi proses. Ya. Low, misalnya risiko dapat saja, namun tidak dapat signifikan. Ini dinilai, ditetapkan lah oleh uh, wawancara dengan manajemen TI suatu organisasi. Berikutnya, contoh risiko misalnya. Ini saya ambil yang uh, waktu di 2000 COVID-5 ya, tapi ini namanya objektif COVID 2019. Ini penilaiannya waktu di COVID. Jadi misalnya risikonya dari 1 sampai 10 untuk manage vendor misalnya 5 low ya, 5 low. 6 berarti moderate ya. Kemudian manage IT changes 6 ya misalnya. Kemudian manage problem 8 ya. 8 itu apa? Very high. Risiko dapat mengakibatkan sebagian unit atau pelanggan tidak beroperasi. Itu very high. Itu risikonya. Nah, risiko ini bagian dari impact ya. Jadi satu kriteria ya sudah kita peroleh, itu impact risiko. Kriteria berikutnya itu jumlah resources ya, dampak terhadap eh, apa namanya person ya. Proses ini kaitannya dengan berapa orang sih? Itu adalah penilaian impact ya. Misalnya ini contoh saja ya, ada 325 karyawan ya, bidang-bidangnya ini sekalian juga share buat adik-adik yang ingin tahu apa saja sih di eh, industri itu bagiannya. Ini contoh saja ya, misalnya ada BOD ya 5 orang, kemudian ada marketing, GM dan sekretarinya 2, departemen marketing 1, ada 7 departemen ya, banyak ya. Kemudian customer service, nama divisinya, departemen itu adalah sub divisi ya. Kalau di ini namanya ini eh, kepala bagian kalau saya. Kabid sama kabag ya kalau nggak salah. Atau ini kasubag, ini kabag ya. Kasubag. Oke, kemudian ini ada customer service, GM sekretari, departemen itu. Kemudian juga ada finance and administration, ada operation, ada business and network development, ada advisor, ada information system management, ini hanya 5 ya. Kemudian ada HRD, ada 3. Ini jumlah orangnya ya, ini jumlah orang. Nah, ini real waktu penelitian COVID-5 ya orang.
jumlah orang didapat dari bagian personalia. Ya. Nah, yang penting kan sebenarnya ini melakukan pemetaan, ini kembali lagi ke pemetaan. Proses-proses ini siapa saja sih yang berkaitan dengan departemen ya, departemen number ya, di departemen terus ke orang ya, berapa orangnya dan berapa persen ya, dan berapa impactnya, kategori impactnya ya. Jadi kita pemetakan yang proses yang dinilai kemudian ke departemen number related to the objective. Jadi yang berkaitan dengan objektif, kemudian berapa jumlah karyawannya di jumlah ya, kemudian berapa persen ini terhadap seluruh karyawan, impact-nya apa. Nah, kita sudah dapatkan dua kriteria dampak atau impact ya. Pertama tingkat risiko, kedua jumlah karyawan terdampak atau yang berkaitan dengan proses tersebut. Ini contoh penilaian ya. Ini sudah pernah saya sampaikan. Ini hanya contoh untuk yang 12 objektif di COVID-5 itu, tapi ini jadi COVID 2019 ya. Nama proses. 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1. Ini secara rata-rata ya, karena basisnya problem, itu 1,25 atau dibulatkan menjadi 1. Nah, ini contoh targetnya ya. Targetnya 5. Ini di proyek wawancara manajemen. Waktu itu saya dengan GM saya, General Manager. Satu tingkat di atas saya. Sorry, 2 tingkat di atas. Oke, begitu 5, 3, 3, dan seterusnya. Kenapa dibuat ini? Untuk mencari gap. Ya, karena gap itu termasuk apa kriteria effort ya, upaya ya. Jadi kalau dampak tadi adalah risiko dan jumlah karyawan yang eh, terkait dengan proses atau objektif, maka kesenjangan atau gap adalah effort ya. Artinya apa? Semakin tinggi gapnya, effortnya akan semakin besar ya. Nilai kesenjangan objektif dulu dari selisih ya, target terhadap hasil penilaian ya. 3, 3, 3 dan ini sudah disampaikan. Ini misalnya gapnya. Ini agak berbeda dengan minggu lalu ya. Ini yang COVID-5 ya. Ini. Tapi ini ya COVID 2019 prosesnya di COVID. Jadi objektif 2019. Ini gapnya ya dapat sekian. Maka berikutnya adalah effort itu jumlah rekomendasi aktivitas ya. Jadi masing-masing eh, objektif itu memiliki jumlah rekomendasi aktivitas yang berbeda-beda ya. Meskipun nanti tentunya adik-adik kalau melakukan membuat rekomendasi aktivitas tentu aktivitas yang sudah eh, diseleksi dulu. Artinya gini, kalau nilainya ya untuk opsi yes untuk opsi yes or no, aktivitasnya pasti tidak dilakukan lagi orang sudah ya sudah yes. Atau kalau penilaian NPLF yang uh, fully achieve ya yang usah. Tapi ini secara umum jumlah aktivitasnya seperti ini ya. Ini juga bagian dari effort ya. Ini pembimbing saya yang minta waktu itu coba cari effort yang lain biar dua-dua dapatnya ya. Nah, ini adalah bagian dari effort ya. Semakin besar jumlah aktivitas yang direkomendasikan, semakin besar effort yang harus dilakukan. Nah, ini menarik nanti metriknya ya. Nah, maka didapatlah summary nilai impact dan effort ya. Impact ya berapa orang karyawan yang terdampak, kemudian risiko, tingkat risiko atau level of risk level, kemudian effort itu gap value ya antara yang target dibandingkan dengan yang dinilai atau existing istilahnya, kemudian number of activity. Nah, ini kan berbeda-beda nih angkanya ya, skalanya berbeda-beda ya. Ini skalanya unlimited karena jumlah karyawan bisa beda-beda ya. Kalau ini sudah pasti 1 sampai 10. Kalau gap value sebenarnya 0 sampai 5 ya. Number of activities juga nggak ada batasnya ya.
Ya, maka kita harus normalisasikan ya. Kita normalisasi seluruhnya pakai nilai awal bagi nilai maksimum kali 100 agar range-nya menjadi 0 sampai 100 ya. Jadi semua dinormalisasi. Yang paling besar itu adalah 100 ya. Semua yang paling besar jadi 100. Semua yang paling besar jadi 100. Ya, ada 100-nya semua ya dengan referensi itu. Nah, maka semua sekarang range-nya sudah dari 1 sampai 100. Berikutnya ini juga menarik lagi nih. Sudah dari ini hasil ini ternyata juga kita tidak eh, apa sama bobotnya itu ya. Tiga empat kriteria ini ya. W11, W12, ya, masih impact 1, WI1, WI2, WE1, WE2. Ini kan bisa beda-beda impactnya. Ya. Maka, sorry, bisa beda bobotnya, ya, pitchingnya. Maka kita dilakukan pembobotan teknik objektif yang melibatkan beberapa faktor bersamaan yang cara bobot, ya, wedging. Gitu. Artinya bobot itu harus apa? 100 jumlah. Dari kedua risiko apa sorry dampak ini ya. Ini kan dampak ini effort. Impact ini mana yang lebih besar? Nah ini juga diperoleh dari wawancara dengan eh, manajemen ya TI. Jadi dari jumlah eh, karyawan yang terdampak terhadap level risiko mana yang lebih besar ya nilainya atau bobotnya. Ternyata nggak sama. Kalau 50 semua ini 50, 50, 50, 50 ya nggak perlu bobotnya karena sudah sama. Kalau beda ya harus di eksplisitkan, ditulis secara eksplisit. Misalnya ini 40%, level risikonya 60%, gap value ya, gap value 70%. Saya masih ingat ini waktu sidang ditanya ini sama kaprodi saya yang kemudian dia penguji. Reasonnya apa? Alasannya kenapa ini? Makanya suruh ngasih 2 halaman atau 1 halaman. Alasan kenapa bobot 40 bobot. Nah, jadi itu. Jadi tidak boleh kita asal aja 40 nggak boleh pakai harus ada argumentasi. Makanya dibuatlah. Misalnya, kenapa risiko itu ya lebih besar daripada dampak terhadap karyawan misalnya 64. Ya karena risiko itu nyata ya, direct impact, dampak langsung ke bisnis. Sedangkan jumlah karyawan itu mungkin bisa saja turn around ya, istilahnya keluar masuknya karyawan bisa tinggi ya, ya turn out ya, jumlah karyawan keluar banyak, ada yang baru. Nah, itu mungkin sangat fleksibel. Tapi kalau risiko itu kan pasti ya level risiko. Jadi itu dampak eh, berkorelasi sangat erat dengan risiko. Nah, demikian juga gap value terhadap number proses yang rekomendasikan. Kenapa dia 70, kenapa jauh 30? Ya itu tadi, gap itu kan semakin besar gap, semakin besar effort yang dibutuhkan untuk mencapai target itu pasti juga. Ya. Kalau number of recommended activities, ya ya itu benar adalah merupakan suatu effort. Tapi kan sangat relatif karena jumlah rekomendasi aktivitas per ini bisa sangat beda ya. Masing-masing objektif bisa bisa sangat sangat jauh bedanya. Ada yang cuma 3 misalnya, ada yang 10, ada yang 20-an malah tadi. Maka kita apa reasonnya, alasannya itu kita harus sertakan. Ini contoh bisa aja 45, 55 atau 35, 65 gitu. Yang penting ini. Dan ini tentu berdasarkan diskusi dan bukan kita yang nentuin ya dengan IT ini apa namanya IT manajemen. Nah maka dibuatlah tabel seperti ini ya. Kemudian ini impact, ini kita kali bobot ya. Ini effort ya. Maka total impact itu sama dengan eh
impact kali bobot tambah employee impact kali bobot kali risk level kali bobot ya. Tambah ini jadinya ini ya. Ini kali ini tambah ini kali ini jadi ini. Ini kali ini tambah ini kali ini jadi. Nah, kenapa dibuat total impact? Untuk membuat yang ini ya. Pada akhirnya ya kalau ditampilkan begini cukup mudah ya, tapi proses pengerjaannya cukup panjang ini. Nah, ini. Jadi ujung-ujungnya dapatnya memang urutan ini, ya, urutan ini. Jadi ini namanya tadi metrik itu ya. Jadi yang Q1, Q2, Q3, Q4. Ya, ini berdasarkan tadi itu udah sangat-sangat sistematis ya. Jadi kalau ini sama ini lebih prioritas mana? Ini pasti ya, karena dari gambar dia dampaknya lebih besar ya. Meskipun ini effortnya sedikit di kiri, tapi dampaknya jauh ya, selisihnya jauh. Maka yang nomor satu untuk diprioritaskan adalah BAI 08 atau Minutes Knowledge ya. Karena dia impact-nya 75, effort-nya 44 ya. Kemudian juga gini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, Q4 nggak ada ya. Nggak ada di Q4. Jadi yang paling paling terakhir justru minutes vendor. Nah, ini dari penilaian gitu ya, effort. Jadi ini pakai eh, apa namanya? Kuadran satunya ada dua, kuadran dua. Ini kalau dia itu sama, maka di kuadrannya maka dia berdasarkan 4 kurang effort ya. Semakin besar dia semakin prioritas ya. Kalau dia berada di kuadran yang sama ya. Maksudnya kenapa ini lebih prioritas daripada ini ya, misalnya 3 sama 10. Ya ini jawabannya. Karena selisihnya semakin besar, selisih antara effort terhadap impact atau ya impact terhadap effort dia akan semakin prioritas. Gambaran besarnya dia harus ada di Q1 dulu yang prioritas baru. Sesama Q itu mana yang lebih prioritas? Nah ini pakai begini ya. Pakai selisihnya mana yang lebih besar, sesama kuadran, nah itu yang lebih prioritas. Jadi impactnya lebih besar daripada jauh lebih besar. Selisih antara impact dikurangi effort itu lebih besar. Karena dia lebih prioritasnya. Kalau ada pertanyaan di sini, misalnya Q3 kenapa? Anda sama-sama Q2 kan? Gimana cara menentukan mana yang prioritas? Kemudian adik-adik ada yang bertanya, loh kok ini bisa taruh di sini, taruh. Nah, ini berdasarkan grafik ya. Ini kan ada 0, 50, 100, 0, 50, 100. Yang ini pasti impact-nya di atas 50 ya. Nih, impact di atas 50. Tapi effort-nya juga dikurang dari 50. Gitu ya. Ini otomatis sih. Pakai software atau bukan software. Pakai tabel sederhana Excel langsung muncul. Langsung muncul. Bukan kita yang naruh-naruh ya. Ini langsung cari sendiri. Baik ya. Nah, ini tadi saya sudah share tentang insight untuk prioritasi berdasarkan quick win ya. Ini tentu sangat aplikatif untuk tidak hanya untuk ini ya. Yang penting adik-adik kalau mau menggunakan konsep ini untuk prioritasi, cari kriteria untuk impact, cari kriteria untuk effort ya. Cari. Jadi pertama adik-adik harus ini dulu apa yang kita harus prioritaskan, kemudian cari impact-nya apa, cari effort-nya apa, waging opsional lah ya kalau tadi boleh boleh dipakai waging atau tidak ya. Kemudian baru dibuat trik seperti ini. Sangat aplikatif ya, sangat aplikatif untuk berbagai prioritisasi. Maka ini prioritasi bersifat general. Ada yang tertarik dengan prioritas ini silahkan nanti bisa uh, email atau japri ke saya kaitannya tentang prioritas. Nah, ini adalah rekomendasi aktivitas ya.
Baik, rekomendasi aktivitas untuk perbaikan objektif COVID 2019 sebenarnya hampir sama dengan rekomendasi aktivitas perbaikan proses COVID-5 ya, perbaikan proses COVID-5 sebenarnya hampir sama. Oke. Kemudian jika COVID-5 mengacu pada COVID-5 enabling process, maka rekomendasi aktivitas pada COVID-19 mengacu pada dokumen saya sudah share ya, COVID-19 Framework Governance and Management Objective. Oke. Rekomendasi aktivitas pada COVID-5 diperoleh dari aktivitas-aktivitas setiap proses praktis dan tidak ada hubungannya dengan tingkat kapabilitas ya. Nah, ini main difference antara COVID-5 dengan COVID 2019. Di COVID-5 ya, aktivitasnya ada ya, tapi tidak ada kaitannya dengan tingkat kapabilitas. Ya. Tingkat kapabilitasnya diukur berdasarkan eh, pernyataan atau ukuran atau kriteria generik untuk 2, 3, 4, 5. Ya. Level satunya dipakai outcome. Ya. Itu di COVID-5. Sedangkan di COVID 2019, itu diperoleh aktivitasnya dari governance atau management practice. Ya, di COVID 2019 kadang-kadang juga disebut sebagai proses praktis. Sebenarnya lebihnya objektif praktis ya. Istilah proses sudah diganti objektif. Di mana aktivitas berhubungan dengan kapabilitas tingkat kapabilitas objektif atau capability level. Jadi secara umum hampir sama dengan ini proses ya. Sama ya. Oke. Berikutnya, ini contohnya saja ya, jika ingin membandingkan ya. Ini ada kaitannya dengan yang minggu lalu ya, DSS 03 ya. Itu masih ingat adik-adik, ini adalah manage problem ya. Ini di COVID-5, ini namanya proses praktis ya, atau praktek proses ya. Titik, ada titiknya, DSS 03.01, itu namanya proses praktik ya, atau manajemen praktis ya, sama aja. Identify and klasifikasi problem ya. Aktivitas yang direkomendasikan ini ya, ada 6. Rekomendasi aktivitas untuk perbaikan proses ini diperoleh dari aktivitas setiap proses praktis. Ini juga begitu, yang bawah ini. Ini perlu diingat ya, di sebelah kanannya ini nggak ada levelnya ya. Tidak ada level 2, level 3, level 4, dan seterusnya. Ya. Jadi ini sudah diinisiasi dari COVID-5, aktivitas-aktivitas ini, tapi tidak ada kaitannya atau korelasinya dengan tingkat kapabilitas ya. Nah, bandingkan dengan yang COVID 2019 ya. Coba lihat aktivitasnya hampir sama. Ya. Nah, beda dikit ya. Sampai resources. Nah, ini nggak ada lagi nih. Determine dan oke. Di COVID-5 nggak ada. Di COVID 2019 nggak ada. Tapi di sini ada capability levelnya ya. Diperoleh dari manajemen praktis atau governance praktis. Nah, ini aktivitas aktivitas inilah yang dilakukan penilaian ya, untuk menilai. Nah, sedangkan di sini nggak ada ya. Bedanya di situ ya. Tapi nama aktivitasnya, jenis atau jumlahnya hampir sama. Beda sedikit aja, dikurangi atau ditambahin ya. Dede nanti bisa lihat perbandingannya ya. Tapi secara umum hampir sama. Ya. Nah, ini di COVID 2019, rekomendasi aktivitas ini dikaitkan dengan capability level ya. Jadi untuk mencapai level 2 misalnya, ini harus eh, kalau yes or no, berarti dia harus setidaknya eh, L ya, setidaknya L. Kalau dia masuk level 2. Oke. Nah, ini aktivitas level 3-nya. Jadi ini rekomendasi aktivitasnya ya.
Nah, strategi rekomendasi perbaikan, rekomendasi aktivitas atau proyek dapat dilakukan bertahap ya. Tahap satu, lakukan aktivitas yang nilainya N untuk opsi penilaian ya, yes or no, atau nilainya N untuk opsi penilaian NPLF. Jadi pertama yang harus dilakukan ya untuk perbaikan adalah lakukan aktivitas yang nilainya N untuk opsi penilaian Y. Jadi kalau yang sudah Y nilainya ya nggak usah. Jadi yang N aja dilakukan dari yang levelnya paling rendah ya, level 2. Kemudian nilai N untuk opsi NPLF. Yang N di sini berarti not achieve. Kalau N di sini berarti no ya, untuk opsi NPLF. Tahap 2 lakukan yang nilainya P untuk NPLF. Atau yang N untuk tingkat berikutnya ya, tadinya level 2, level 3, dan seterusnya. Lakukan aktivitas yang nilainya L untuk ini kalau dibuat metrik jadi begini ya. Jadi pertama, lakukan aktivitas yang nilainya no dari yang level 2 dulu. Kalau nggak ada ya level 3, level 4, level 5. Jadi ini urutannya ya. Atau opsi yang not achieve dulu. Itu prioritas pertama. Kemudian yang tahap kedua, aktivitas yang nilainya P ya. Berarti N jadi P, N jadi L kalau bisa ya. Malah bisa F ya. Tapi kalau nggak bisa ya bertingkat. P kemudian jadi L Gregory ya. Di level 2, level 3, level 4. Lakukan aktivitas yang nilainya L ya. Jadi semua ditingkatkan ya. Tapi kalau kita mau realistis ya harus bertahap ya. Biar tidak biar ininya dirasakan ya, apa namanya, perubahan atau perbaikannya dirasakan, jadi harus bertahap ya. Nanti ada contohnya ya. Nah, ini adalah contoh penilaian dan rekomendasi perbaikan DSS 03 ya, manage problem, mengelola masalah ya, atau kalau di ini masalah yang dikelola di COVID 2019. Nah, ini contoh yang minggu lalu ya. Dari 9 aktivitas, ini pakai opsi Y or N ya, nanti ada yang NPLF ya. Saya bandingkan bagaimana rekomendasinya. Bandingkan nanti. Ya, ini ada 9 aktivitas, hanya satu dari 9 aktivitas yang dinilai N atau belum dilakukan dengan opsi yes or no. Sesuai matriks strategi rekomendasi yang tadi ya, maka aktivitas 9 harus dilakukan. Karena ini di level 2. Nah, ini contoh aktivitasnya. Nah, ini bahasa Indonesia ya. Nah, ini misalnya. Sama, ini cuma beda bahasa. Jadi, mengidentifikasi masalah. Nah, kalau yang ini asumsinya kan nilainya sudah Y. Maka aktivitasnya mestinya yang 9 ya. Pastikan bahwa penilaian berikutnya dia bisa Y dengan cara memberitahukan bagian layanan mengenai jadwal penyelesaian masalah. Mungkin waktu waktu penilaian pertama, kenapa nilainya N? Karena dia tidak tidak informatif terhadap bagian service desk ya. Ini service desk. Inform the service desk of schedule of problem closure. Misalnya schedule of fixing the non-error, possible workaround, or the fact that the problem will remain until the change is implemented. Ya, and consequence of the approach taken. Keep affected user and customer informed as appropriate. Jadi memberitahukan bagian service desk jadwal penyelesaian masalah. Misalnya jadwal untuk perbaiki kesalahan yang sudah diketahui, solusi sementara yang mungkin. Nah, ini sebenarnya terjemahan yang apa? Boleh nanti di apa istilahnya? Dimodifikasi, disesuaikan ya. Ini maksudnya begini sebenarnya. Jadi kalau terjadi permasalahan, ya hendaknya memberitahukan ke bagian service desk atau bagian layanan tentang jadwalnya itu. Jadi jadwal penyelesaian perbaikan kesalahan yang diketahui. Jadi ini kalau di industri namanya regular maintenance ya. Jadi mungkin belum belum terlalu well informed terhadap bagian lainnya bahwa ini kalau namanya schedule maintenance ya atau uh, preventive maintenance atau regular maintenance
adalah perbaikan atau maintenance ya, perawatan eh, yang berpotensi menjadikan masalah ya, berpotensi menjadi masalah. Ini contohnya atau memberikan workaround solution ya. Itu harus well informed ke bagian lain. Jadi bagian eksekusi ya, eksekusi itu kan bisa jadi tidak satu departemen dengan bagian customer service atau service desk atau help desk ya istilahnya di industri. Jadi kadang-kadang kenapa harus disampaikan? Yaitu tadi karena yang namanya customer service ya, itu yang akan menginformasikan ke pelanggan. Nah, mungkin itu tidak dilakukan di. Nah, maka sekarang harus dilakukan. Jadi kan nanti misalnya kita sebagai penilai nanya, apakah ini sudah dilakukan? Aktivitasnya apa? Yang memberitahukan bagian ini tentang jadwal penyelesaian masalah. Baik, sebenarnya kalau ini umum ya. Ini hanya contoh aja, misalnya proyek kesalahan yang sudah diketahui. Berarti kan sebenarnya uh, non error ya. Jadi ya, sudah ketahui, berarti bisa jadi uh, preventive maintenance ya. Atau bisa jadi juga karena gini, pada prinsipnya kalau problemnya itu kuratif maintenance ya, artinya sudah kan tidak dijadwalkan. Sesuatu yang direncanakan atau dijadwalkan kan sesuatu yang tidak apa istilahnya berdampak saat itu ya. Contoh aja misalnya gangguan pada ATM ya, ATM perbankan misalnya. Jadi sisi komunikasinya putus. Kan untuk perbaikannya mestinya nggak perlu ada jadwal, langsung diperbaiki secepat mungkin. Tapi kalau misalnya ada potensi, nanti kalau kita tidak lakukan maintenance, komunikasinya bakal down, ya putus. Nah, itu harus diperbaiki. Nah, ini lebih ke sana, lebih ke jadwal. Schedule maintenance, makanya namanya scheduled maintenance. Ada yang non-schedule. Non-schedule itu ya based on problem. Ya. Tetap menurut pengguna, nah pengguna ya, pengguna itu maksudnya customer harus diberitahu ya, diberitahu. Nah, dalam perusahaan layanan, service provider, ya, penyedia layanan itu selalu harus menjaga self apa service level agreement (SLA) istilahnya ya. Jadi SLA itu yang membuat kenapa perusahaan-perusahaan corporate itu mau menggunakan produk-produk enterprise, bukan produk-produk retail ya. Retail itu adalah produk-produk yang digunakan untuk perumahan. Itu bedanya kenapa eh, enterprise atau corporate perusahaan membayar jasa atau sewa internet mahal misalnya ya. Padahal di retail kita di bawah sejuta ya, 100 ribu, sorry, 300 ribu sampai 400 ribu. Tapi di perusahaan yang besar ya, perusahaan minyak segala macam, itu bayar sewa internetnya aja bisa puluhan juta ya, bisa puluhan juta. Malah salah satu pelanggan saya kemarin satu koneksi bayarnya 59,5 juta per bulan ya. Dibayar perusahaan tambang. Ya. Jadi memang itu bedanya karena kita menggaransi seluruh. Meskipun perusahaan retail akhir-akhir ini sudah mengarah begitu, tapi kan tidak se apa secepat perusahaan pelanggan enterprise istilahnya perusahaan. Nah, itu bedanya. Makanya selalu memberitahukan kepada pelanggan ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, saya share sedikit biar adik-adik tahu sebenarnya di industri itu di perusahaan layanan terutama jasa ya, bukan produk, itu sangat sangat apa namanya? Services ya, itu sangat utama. Services sangat utama. Jadi istilahnya ada yang disebut sebagai eh, competitive advantage ya, keunggulan kompetitif. Ya bisa tiga ya, salah satu caranya itu misalnya menjadi market leader ya, pemimpin pasar, atau ada juga excellent operation ya, excellent operation. Yang terakhir ada disebut sebagai customer intimacy ya, kedekatan dengan pelanggan. Jadi kita tinggal
mau milih yang mana saja ya, itu dari tiga competitive advantage, keunggulan kompetitif ya. Di market leader artinya dia harus banyak punya, ya banyak punya. Kemudian ada excellent operation, dia harus bagus lah intinya SLA tadi ya. Jadi SLA-nya kalau bisa five lines ya, atau nine third nine ya. Ini 99,999 itu five lines. Nah, adik-adik bisa bayangkan downtime-nya berapa detik mungkin ya. Kalau nggak order menit, order detik gitu. Dalam sebulan. Itu hampir tidak mungkin sebenarnya. Tapi ya itu bisnis SLA ya begitu. Dia unggul, ya itu yang disebut excellent operation. Unggul terhadap kompetitor. Ya. Kenapa pelanggan milik kita bukan dia? Karena dia bisa menggaransi SLA misalnya tadi five nines ya, 99,9999%. Jadi bayangin 0,0001% kali 720 jam ya. Bayangan saya sih order detik ya. Detik paling paling banyak menit ya. Detik mungkin ya. Nah, nggak mungkin ya kalau kita tidak menyediakan contingency plan berupa skenario backup ya, skenario backup atau kalau yang lazim sekarang di adaptif infrastruktur namanya hot backup aktif-aktif ya. Saya kembali lagi sedikit cerita, mumpung masih ada waktu ya. Yang pusat data nasional itu sebenarnya kan kalau di bahasa Inggris kan keren itu. National Data Center ya. Nah, kenapa masih ada sementaranya? Mungkin pemerintah punya plan atau perencanaan untuk eh, permanen data center nanti ya. Cuman sebelum jadi permanen masih temporary national data center atau pusat data nasional sementara sudah kena serangan ya. Ini catatan sebenarnya ya. BSSN sebagai penanggung jawab security ya, keamanan informasi di negara ini juga kalang kabut dipanggil DPR ya. Jadi memang adik-adik ini sebagai eh, orang IT ya, orang SI yang nantinya pasti akan dekat kaitannya dengan keamanan dan seterusnya ya, keamanan informasi atau IT security, harusnya sudah mulai tertarik eh, mengikuti berita-berita semacam ini ya, mengkritisi apa yang bisa eh, seharusnya pemerintah lakukan ya. Kenapa data-data itu sangat terpengaruh ya. Imigrasi langsung kena dampaknya ya. Situs pemerintahan daerah juga kena. Nah, kalau pemerintah bilangnya simpel ya. Kalau adik-adik IT langsung bisa jawab. Kalau pemerintah bilangnya datanya tidak hilang. Datanya masih ada di situ. Cuman tidak bisa dibuka saja. Nah, itu permasalahan ya. Kalau sudah statementnya begitu, dah masalah besar ya. Karena data dianggap sebagai mobil, dianggap sebagai apa? Barang ya, TV, kulkas. Orang ada kok di dalam rumah. Ya nggak begitu ya. Data itu diperlakukan berbeda. Data itu bisa di-copy ya. Di-copy datanya ada, tapi itu juga pencurian data. Kalau kulkas, kalau itu kan nggak bisa di-copy. Diambil ya udah nggak ada. Data itu hilang pun, itu bisa ada wujudnya di tempat aslinya. Tapi sudah di-copy ke yang lain. Itu juga pencurian data. Jadi approach-nya beda ya. Jadi orang-orang ini harus dikasih pengertian bahwa data yang terenkripsi tidak dibuka dan seterusnya itu sama saja dengan hilang, nggak bisa digunakan ya. Itu juga masalah karena anehnya itu tidak ada disaster recovery center-nya. Itu yang aneh. Mungkin pemerintah bisa jawab, ini kan masih sementara. Idealnya bank aja punya DRC ya, semua harus punya backup data center. Mungkin Batam itu mau jadi backup, cuman sekarang masih cold standby, ya, cold backup. Nah itu kelemahan-kelemahan. Dulu saya sering menulis tuh di Kompasiana, sekarang agak-agak kurang kurang apa ya, kurang pas kayak dikit-dikit ITE, dikit-dikit ITE ya mending enggak ya daripada dipanggil. Mungkin kita tidak salah tapi nanti berurusan. Tapi kritiknya sangat berguna buat publik ya. Kalau ujung-ujungnya kan publik juga yang punya data ini. Seolah-olah apa namanya
the wrong man in the right place ya. Jadi orang yang salah tempat yang tepat. Jadi orangnya mungkin Menko-nya, menterinya aja nggak paham ya. Dia bukan mungkin IT bawahnya pinter, konsultannya pinter, expertnya. Tapi ya pengambil keputusannya kan di level kementerian atau kepala badan. Baik, sekitar share aja ya biar adik-adik juga punya insight tentang keamanan informasi itu penting ya di era ini ya. Jangan bahkan ya aturan tidak tertulisnya itu di RC itu tidak boleh disampaikan ya. Ini kemarin disampaikan ada di Serang, ada Surabaya, ada di Batam, ada di Bali. Dua data center aja dikasih tahu, dua-duanya dibom selesai sudah ya. Selesai. Itu sebabnya makanya bank itu merahasiakan lokasi disaster recovery center. Nggak boleh. BEI aja, tetangga saya kerja di BEI. Nggak boleh. Di mana? Nggak boleh. Karena itu tadi, mungkin data centernya boleh tahu ya. Kalau ada serang fisik ya, kalau hacker ya di mana aja bisa. Fisik, di bom misalnya, dibakar misalnya. Bank gitu, kalau data center dan DRC-nya habis, selesai sudah. Pasti, 100% saya yakin bank itu tutup. Karena eh, main ininya, ya data nasabah. Data nasabahnya hilang ya selesai. Sudah selesai. Oke, tidak boleh. eh, yang tahu hanya provider. Tapi provider terikat atas NDA, namanya Non-Disclosure Agreement. Ya, perjanjian tidak mengungkapkan kepada publik. Ya. Saya tidak pernah mengungkapkan DRC Mandiri, DRC. Nggak boleh, itu etikanya. BCA pun dulu di Singapura, sekarang kita nggak pernah. Ini National Data Center diungkapkan ke publik nih, tempatnya di Serang, tempatnya di Surabaya, tempatnya di Batam. Habis ini diserang teroris selesai. Jadi nggak kepikir. Karena backgroundnya sih bukan IT. Ya. Saya sekedar share aja buat adik-adik biar paham bagaimana mengelola IT di. Oke, ini kembali lagi ya. Jadi kaitannya tadi kenapa sampai ke sana? Karena pelanggan itu membutuhkan informasi-informasi terkait problem. Ya. Nah, ini berikutnya ya rekomendasi untuk level 3 ya dari penilaian minggu lalu. N-nya ada 5 ya dari 9 aktivitas. Yang no itu ada 5. Maka sesuai matrik tadi rekomendasi aktivitas nomor 5 harus dilakukan. Tergantung ya setelah dilakukan apakah sukses dilakukan. Ya, makanya namanya perform successfully. Jadi artinya sudah dilakukan dan berhasil ya. Jadi kalau ada niat melakukan ya belum berhasil dilakukan ya. Tapi ini harus berupa outcome ya. Jadi benar-benar dilakukan. Contohnya ini ya, mengidentifikasi, mengevaluasi, memprioritaskan, memproses solusi untuk kesalahan yang diketahui berdasarkan analisis biaya atau manfaat. Nah, ini harus dilakukan ya, identifikasi dan seterusnya. Nah, ini yang saya sampaikan kenapa penilaian N atau Y ini agak kurang objektif ya, karena ada aktivitas yang beberapa ya sudah diidentifikasi tapi tidak diprioritisasi atau tidak dievaluasi atau tidak proses. Nah, ini nilainya jadinya apa? Tapi kalau di NPLF kita sudah bisa, misalnya sudah diidentifikasi dan evaluasi tapi belum diperoleh. Nah, bisa jadi misalnya P gitu ya. P itu kan dikurang dari 50 atau L harga. Kalau di sini mestinya ada satu yang belum jadi no ya pendekatannya ya agak-agak atau ada yang bilang separuh lebih ya yes kurang ya no. Bisa aja tergantung asumsi ya. Biasanya sih kalau belum seluruhnya ya no ya biasa. Nah, ini level 3. Nah, minggu lalu kan saya sampaikan kalau level 3-nya aja sudah no, maka dia tidak P ya sorry, nilainya P pasti dia tidak akan naik ke level berikutnya ya 3. Jadi level 4-nya nggak usah dinilai. Tapi karena ini contoh rekomendasi aktivitas, saya coba lihat yang aktivitas level 4-nya ya. Jadi kalau penilaian begitu ini P, dia pasti level 2. Ya. Bahkan tidak sampai level 3. Ya. Kalau ada ingat yang ininya itu, kalau NYN, N dia
di bawahnya harus 100 kalau dia. Ini harus 100 dulu, yang ini Y, baru dia bisa level 3 ya, level 3. Tapi level 3-nya pun dia harus paling tidak 50%, 51% atau L ya, largely achieved. Nah, ini untuk yang level 4 ya. Jadi level 4 itu ada 5 aktivitas, dan minggu lalu karena belum ini semuanya belum dilakukan ya. Maka seluruhnya harus dilakukan untuk mencapai perbaikan atau mencapai level 4. Misalnya memantau dampak berkelanjutan dari masalah dan kesalahan yang diketahui terhadap layanan. Jadi, monitor the continuing impact or problems and non-errors on services. Review and confirm the success of resolution of major problems. Jadi, melakukan review atau tinjauan dan konfirmasi keberhasilan penyelesaian masalah yang besar ya, major problem. Nah, ini harus dilakukan kalau ingin level 4. Itu ya berikutnya. Nah, ini yang level 5-nya hanya satu aktivitas ya. Make sure the knowledge learned from the review is incorporated into a service review meeting with the business customer. Memastikan pengetahuan yang dipelajari dari tinjauan tersebut diintegrasikan ke dalam rapat atau pertemuan tinjauan dan pelanggan bisnis ya. Jadi memastikan bahwa pengetahuan yang dipelajari dari tinjauan tersebut diintegrasikan atau di dalam rapat, disampaikan di dalam rapat. Nah, ini harus yes ya kalau ingin mencapai level 5. Nah, ini contoh rekomendasi perbaikan ya dengan penilaian yes or no, maka eh, jadi aktivitas untuk perbaikan dilakukan, ini dilakukan atau dinilai Y sudah dilakukan. Jika aktivitas untuk perbaikan dilakukan, maka seluruh aktivitas level 2 telah berhasil dan bisa mencapai kafeita level 3 bila aktivitas level 3 L ya. Jadi ini kan hanya satu nih yang nilainya no. Maka jika memberitahukan bagian layanan tadi saya sampaikan dilakukan dan nilainya Y, maka dia bisa 100% di level 2 ya, dan bisa mencapai nilai 3 asalkan di tiganya nanti itu L ya. Kalau sudah selesai ini Y semua tapi level 3-nya masih N atau kurang dari 50%, ya sama saja. Dia tetap level 2 ya, tidak bisa di level 3. Nah, itu ada syarat bersyarat ya. Sudah dibuat Y semua, ya sudah 100% ya. Tiba-tiba di tiganya yang enggak 100%. Di tiganya masih bukan 100% tapi masih di bawah L. N misalnya, atau P misalnya. 49 dari 8 itu 49% ya, dari 9 atau 10 ada 49. Ya nggak bisa. Harus L paling tidak, harus 51%. Gitu ya. Jadi ada syarat bersyarat lagi kalau mau naik level. Ada contoh pertanyaan, bagaimana kalau misalnya level 4-nya lebih bagus daripada level 3-nya nilainya misalnya ya, ini kan contoh. Bisa saja. Misalnya level 3-nya P, level 4-nya L gitu. Apakah bisa? Nggak bisa. Dia syaratnya memang harus 100% di level 3 baru dia bisa level 4. Itu pun di level 4-nya harus L. Itu syaratnya. Ya, misalnya ada anak yang pinter di pelajaran kelas 4 SD, tapi kelas 3-nya belum selesai, belum nilainya belum bagus, semua ya nggak bisa naik kelas 4. Misalnya itu kan mungkin 1 dari 1 miliar kasus ya, hampir kecil mungkin. Nah, ini untuk perbaikan di level 3 ya, karena semua ya sudah. Maka jika seluruh aktivitas dinilai Y, maka bisa mencapai level 4. Bila aktivitas ini sama ya, 4-nya juga harus ini L ya. Jadi 100 100 L ya.
mengidentifikasi, mengevaluasi, dan seterusnya. Selama proses penyelesaian ini harus dilakukan. Ini adalah rekomendasi perbaikan. Jadi simpel sebenarnya ya, COVID 2019 itu. Kalau mau memperbaiki ya buatlah yang no jadi ya, kalau NPLF yang N jadi P, N jadi L misalnya, atau N jadi L. Nah itu di tahap ya, diperbaiki. Nah, ini ya level 4, level 5 hanya satu ya. Jika aktivitas ini dinilai Y, maka bisa mencapai kapasitas level 5 cuma satu aktivitasnya ya. Jika aktivitas dinilai N hanya satu, maka belum bisa ya. Jadi 0% di atasnya, bukan 0%. Ini namanya ini N ya. N di sini. 0% terus menjadi N. Karena N itu kan 0 sampai 15%. Hanya cuma satu aktivitas. Nah, ini hanya untuk NPLF ya. Karena ini yes, 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 no. Ini misalnya F, L misalnya. Jadi L ya, ingat ya. Kalau kalau di NPLF satu saja L, dia jadi L. Satu saja P, dia jadi P. Satu jadi N, dia jadi N ya. Jadi ngikutin yang paling kecil ya. Itu NPLF. Itu kelemahan juga sebenarnya. Yang lainnya sudah bagus, satunya N ya. Jadi enggak ya, adik-adik. Misalnya dulu pas sekolah SMP, SMA, SD. Kalau semua nilainya 9, satu nilainya merah, misalnya dulu kan merah 4 gitu. Dulu sih aturannya nggak naik kelas dulu, kalau sekarang saya nggak tahu. Jadi harus dulu semua. Itu sama, itu ini juga pendekatannya. Ada satu dari 9 aktivitas yang dinilai L. Sesuai matrik, maka yang ini harus jadi F ya. Jadi kalau di ini yang tadi sudah ya. Ada yang tidak, ini kan artinya L itu di NPLF ya, ini sebagian besar dilakukan. Jadi ada yang nggak dilakukan. Memberitahukan bagian layanan menjadwal penyelesaian masalah. Oke, kemudian nih, hmm, dan dampak dari pendekatan itu. Mungkin dampaknya yang nggak dilakukan ya. Sudah memberitahukan ke bagian layanan jadwal penyelesaian masalah ya, schedule maintenance, tapi dampaknya belum dilakukan. Harusnya kan kalau ini jadwal, menurut ini ya, rekomendasi ini harusnya dilakukan jadwalnya, terus dampaknya apa nih? Misalnya kalau ini down, komunikasi down selama 30 menit. Yang down itu ATM, cabang, dan seterusnya. Itu namanya dampak. Kemudian tetap memberitahukan pengguna dan pelayanan yang terpengaruh. Nah, mungkin ini sudah dilakukan, makanya nilainya L. Ya, misalnya 2/3 kan 60%, 67%. Misalnya berarti biar dia jadi F, yang nggak dilakukan itu harus dilakukan. Ya. Misalnya dia tidak menambahkan dampak, berarti besok-besok nih kalau mau ngasih tahu service desk harus lengkap dengan dampaknya. Saran perbaikannya begitu, sehingga nanti bisa dinilai menjadi F. Itu ya, cukup jelas ya. Ini enaknya di NPLF begini. Makanya pendekatannya dibilang lebih akurat ya. Karena dia tidak biner, tidak 0 1, tidak Y or no, tapi dia selepas saja nyari itu quarter. Jadi pendekatannya 4, 4 opsi. N, P, L, F ya. Kalau 8 itu kan namanya oktal ya. Kalau 10 itu desimal. Kalau 4 itu kuart, kuartal ya, kuartal. Kalau 16 kan heksa di sini, kuartal. Jadi dia 4 NPLF ya. Jadi lebih lebih apa namanya? Lebih banyak opsinya. Malah yang terbaru itu yang seperti saya pernah sampaikan ada yang apa? P plus, P min ya. Kemudian L plus, L min. Nah, itu 6 malah lebih banyak spesifik. Nah, ini berikutnya level 3 ya, kapasitas level 3.
Ya kemarin kan ini FF, kalau pakai Y ini FF, NNN, Y, 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 NNNN. Nah ini kalau ini misalnya nih LLL, ini P3. Jadi ada 3 dari 8 yang sudah fully achieve. 3 diantaranya masih largely, 2 masih partially. Ya. Nggak ada N ya, masih ada L. Maka sesuai rekomendasi yang harus diprioritaskan tentu aktivitas 7 dan 8 dulu. Baru kemudian 4, 5, dan 6. Ya, itu prioritasnya. Tapi untuk biar dia fully semua, ya dia harus harus dilakukan seluruhnya. Seluruhnya. Karena dia kan di aktivitas level 3, dia kalau mau mencapai aktivitas 3 kan paling tidak level 2-nya 100, level 3-nya largeri. Maka P-nya ini paling tidak jadi L dulu. Ya, makanya prioritasnya di bawah ini. Jadi kalau ini LL bisa jadi nanti level 3. Karena apa? Karena di level 2-nya asumsinya udah 100. Tapi kalau selama ini masih P, tidak akan mencapai level 3. Syaratnya ini harus LL. Jadi kalau ini dinaikin, LL cukup untuk menjadi level 3. Apakah ini dinaikin jadi FFF? Lebih bagus. Tapi kalau tujuannya hanya level 3 ya prioritasnya dari yang P dulu dinaikin dari L ya. Sama ya, ini cuma bahasa Indonesia aja. Semoga, semua apa, sengaja saya tampilkan dua bahasa biar adik-adik apa Iki bisa pakai yang ini, adik lainnya bisa pakai. Oke, ini sama ya. Jadi P ini dioptimalkan menjadi, dimaksimalkan menjadi L terlebih dahulu. Baik, ya. Ini begitu juga dengan level 4. Nah, level 4-nya ini nggak ada L ya, masih P, P, N, N, N ya. Jadi yang diprioritaskan yang N pasti ya, biar jadi P. Yang P juga harus dinaikkan menjadi L ya. Jadi kalau mau jadi eh, level 4 ya, maka pertama yang P ini ya ini agak kebalik ya. P harus jadi F. Ini jadi F. Kemudian satu dari N ini harus jadi F ya. Sorry, P jadi L cukup ya. P jadi satu naik tingkat aja karena dia kan paling nggak largeri ya. Kalau mau jadi level ini, level 4, level 2 dan 3-nya itu harus 100%, level 4-nya paling nggak harus jadi L largeri, bukan harus F tapi minimal largeri. Jadi ini bisa cukup naik satu tingkat jadi L ya. Ini jadi L. Nah, ini dari N 2 tingkat naik jadi L ya. Jadi sorry, ini kan pendekatan NPLF. Jadi ini paling tidak semuanya L. Ada yang F, F, L, L, L. Jadi dia nggak pakai persentase. Karena ini NPLF ya, bukan Y per N. Jadi untuk menjadi L, saya ulangi untuk menjadi L, ini tidak boleh ada P sekalipun ya. Bisa jadi F, bisa jadi L. Agak berat ya. Karena menjadi L itu berarti ini naik 2 tingkat, ini naik 2 tingkat, ini 2 tingkat, ini naik satu tingkat saja. Dari aktivitas ini ya. Memantau dampak berkelanjutan dari masalah, ini harus largeri ya, harus L ya. Kemudian melakukan tinjauan ini juga harus L dan seterusnya. Sehingga dia menjadi L. Kalau sudah L, dia bisa level 4, capability level 4 ya. Begitu juga dengan yang 5 ya. Kalau 5 masih N, dia harus at least ya L ya. Paling tidak L. Kalau L berarti asalkan, nah ini ada bersyarat ya, selalu syarat bersyarat. Ini syaratnya sudah harus L. Nah di sininya nggak boleh L ya. Harus F ya. Jadi kalau mau naik ke level 5 di sini harus L, tapi di sebelumnya itu harus largeri ya. F boleh, F, L, L, L boleh, atau L, L, L juga boleh ya. Itu syaratnya ya. Syarat. Jadi adik-adik harus memahami syarat itu ya. Oke, jadi ini sama bahasa Indonesia. Jadi kalau sudah N harus jadi L, maka dia bisa level 5.
Tapi kalau dia masih P, nggak bisa. Dia tetap level 4. Nah, ini contoh rekomendasinya untuk NPLF sama ya dengan yang Y or no itu ya karena dia satu ya satu 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 aktivitas yang tidak eh, fully ya tidak full dia masih P sorry masih L ya. Nah ini warnanya berbeda karena ini yang diprioritaskan ya yang kuning ini yang diprioritaskan baru yang atasnya ya. Mm-mm. Ya nomor aktivitasnya jadi berbeda karena yang nilainya L sorry F ya atau L ya FF sudah tidak dihitung ya. Jadi ini prioritasnya memastikan penanggung jawab proses dan manajer dari insiden, masalah, perubahan, dan dapat secara teratur membahas masalah yang diketahui dan perubahan yang terjadi. Nah, ini pastikan, ya, ini memastikan. Mengidentifikasi dan mulai solusi berkelanjutan, perbaikan permanen, permanen fix untuk mengatasi penyebab masalah utama, mengajukan permintaan perubahan melalui proses manajemen perubahannya. Jadi memang rekomendasi aktivitasnya seperti yang pernah saya sampaikan di 3 atau 4 pertemuan sebelumnya. Kalau boleh menilai COVID-5 apa sedikit kekurangannya. Nah ini saya sampaikan rekomendasi aktifnya terlalu apa ya, nggak down to earth ya saya harus sampaikannya. Harusnya lebih simple, lebih implementatif ya sehingga tidak apa, gamang nih ininya. Tapi inilah proses ya. Ini saya tidak bisa ubah ini karena memang ini ini yang dianjurkan oleh COVID 2019 untuk memperoleh meningkatkan nilainya ya harus melakukan aktivitas yang nilainya belum bagus ya. Ini enaknya di ke mana COVID 2019 bagusnya itu ya aktivitas itu langsung berkorelasi dengan level ya. Kalau di COVID 5 enggak ya agak lebih rancu lagi. Mungkin menurut beliau yang membuat itu, ya sudahlah bertahap dulu. Paling tidak sekarang kan rekomendasi aktivitasnya sudah berkorelasi langsung terhadap apa penilaian. Kalau yang di COVID-5 penilaiannya memang generik seluruh itu. Terus nanti rekomendasinya ini kan agak-agak beda, agak susah. Makanya COVID-5 sudah kita tidak pakai lagi, hanya pengetahuan saja. Ini komparasi dan ini di COVID 2019 sudah jelas ya. Jadi kalau mau naikin level ya rekomendasi aktivitasnya harus dilakukan. Ya yang no jadi yes, yang NPL jadi naik 1 tingkat atau naik 2 tingkat. Ya. Artinya pada intinya harus dilakukan aktivitas tersebut ya. Hasilnya dia mau signifikan itu bisa berbeda-beda. Agak simpel sebenarnya. Nah ini contoh perbaikan di level 4 ya. Ini prioritas. Mungkin karena ini nilainya N ya, nilainya P. Jadi, agar perusahaan dapat memantau total biaya masalah, maka dilakukan upaya penangkapan perubahan yang dihasilkan dari aktivitas proses manajemen masalah. Menghasilkan laporan untuk memantau pemecahan masalah sesuai dengan program bisnis dan SLA. Untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi tindakan, lakukan pelacakan tren masalah. Jadi dilakukan penelusuran gimana sih tren masalah. Makanya waktu saya penelitian yang 2000 itu kan permasalahannya terjadi itu di trace back ya di ke belakang itu 5 tahun ya. Jadi untuk meyakinkan bahwa benar-benar jadi masalah, maka diceklah tren masalah. Tren itu nggak bisa satu, itu harus beberapa data, beberapa tahun. 5 tahun ya, 5 tahun saya pastikan permasalahan yang terjadinya apa, tren masalahnya apa, kemudian tingkat ketersediaan atau availability-nya berapa. Nah, memang tren ya, karena tren itu kan artinya tidak benar-benar eh, lurus. Misalnya, kalau tren penurunan tingkat ability, misalnya di tahun 5 tahun sebelumnya 9 berapa 9, kemudian dari 98,8, 98,6, nah tiba-tiba 98,7. Nah, itu kan naik tuh. Tapi kalau ngelihat trennya nanti 98,5 dan seterusnya, berarti dia turun. Jadi sempat naik dikit, kemudian
turun. Nah, itu namanya tren ya. Jadi tidak harus benar-benar turun terus ya. Ada eh, tendensi turun ya. Trennya dia turun sehingga maka itu dianggap suatu masalah. Ya. Kemudian penanganan gangguannya ada tren eh, makin kesini kok makin lama ya. Misalnya 5 tahun lalu penanganan gangguannya misalnya 10 jam ya paling besar nih ya, ekstrimnya. Kemudian jadi 15 jam, kemudian turun lagi 13 jam, kemudian jadi 16 jam. Jadi nah itu insiden dalam setahun itu paling lama penanganannya berapa? Ada kecenderungan makin ini makin lama. Nah, itu berarti masalah ya. Jadi banyak ininya apa nah kriterianya ya. Jadi tren masalah. Kemudian masalahnya di titik apa ya? Di node misalnya ya. Dulu jumlah node yang mengalami masalah, node itu artinya di apa ya pusatnya ya. Artinya kalau satu node bermasalah, maka pelanggan yang akan terdampak itu pasti lebih dari satu pelanggan. POP kalau orang sekarang bilang POP POP ya, point of present ya, POP. Jadi POP-nya problems atau gangguan maka dampaknya ini. Nah, mungkin trennya tadinya di tahun 5 tahun itu eh, popnya yang terganggu atau problems ada 5, nah kemudian ada 7, kemudian ada 9, kemudian ada 8, kemudian ada 10 dan seterusnya. Nah itu artinya makin lama kok makin banyak gangguan massal atau masif problemnya. Nah itu namanya trennya. Itu harus dilakukan. Nah, sudah dilakukan pelacakan nggak ya? Nah, sudah yang saya tadi itu kan pelacakan track ya sebenarnya agak beda dengan TRIS ya. TRIS itu penelusuran, track itu eh, pelacakan. Pelacak. Mirip-mirip ya, tapi beda sebenarnya. Telusur sama pelacak. Berikutnya yang level 5 ya, aktivitas level 5 ini ya karena hanya satu ya, maka kalau dia sudah dilakukan sebagian besar, misalnya memastikan pengetahuan dipelajari dari tinjauan tersebut dan diintegrasikan dalam rapat ya. Mestinya pertemuan tinjauan layanan dengan pelanggan bisnis ya mungkin sudah dilakukan rapat, dilakukan dipelajari dan seterusnya, tapi mungkin baru di internal misalnya ya dengan bukan rapat dengan pelanggan ya maunya kan dengan rapat dengan pelanggan bisnis enterprise customer ya, tapi ya kalau bisnis customer bisnis customer kalau belum dilakukan ya berarti mungkin masih partially achieve ya. Jadi kalau larger achieve ya harusnya sudah dilakukan rapat dengan pelanggan bisnis. Maka dia bisa level 5. Ya baik, ini adalah slide ke-50 ya. Ini ya, yang terakhir ya. Ya benar, terakhir. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa rekomendasi aktivitas ini sebenarnya agak ke apa istilahnya normatif untuk peningkatan tingkat aplikasi. Tidak ada spesifik rekomendasi. Rekomendasinya itu ya. Ya saya sudah sampaikan ke adik-adik 2 atau 3 pertemuan lalu ya begini. COVID 2019 ini rekomendasinya itu ya aktivitas itu. Sederhana karena kaitannya direct impact ya, direct dampaknya langsung. Begitu itu dilakukan ya sudah selesai bagus ya, naik ya gitu. Biasanya kan konsultan atau apa auditor itu melakukan penilaian berarti ini yang belum dilakukan. Yang umum sih konsultannya pasti ye or no ya lebih lebih mudah dia. Dia kan interview tuh di datang sudah lakukan atau tidak. Tapi kalau bisa NPLF ya lebih bagus ya. Lebih akurat istilahnya lebih akurat ya. Lebih akurat. Maka adik kalau nanti diberikan tugas untuk eh, praktek ini ya, tentunya dua-duanya harus harus dijalankan ya. Sesuai ada yang dapat NPLF, ada yang dapat YN ya. Jadi nanti saling berbagi dan bisa dibandingkan nanti hasilnya. Saya sih yakin meskipun berbeda tapi tidak akan terlalu jauh ya. Kalau benar penilaiannya ya. Kalau apa realistis ya gitu ya.
Baik, saya eh, stop share. Saya berikan kesempatan adik-adik untuk menanyakan terkait. Sebenarnya sih apa saja sudah boleh ya terakhir pertemuan ya. Tidak harus materi ini tentang secara umum, industri segala rupa di perusahaan tempat saya bekerja dan seterusnya. Silakan saya buka opsi pertanyaan buat adik-adik. Saya lihat chat dulu ada chatnya. Ya, silakan. Adik-adik mungkin bisa seperti yang minggu lalu Pak Lanang sampaikan. Silakan digali saja dulu pertanyaannya ya agar nanti pada saat praktek penggunaan instrumen COVID 2019 baik dengan N, Y, YN atau NPF adik-adik tidak. Rasanya sih sudah dapat ya instrumennya ya adik-adik ya. Tinggal mencari tempat untuk studi kasusnya dan melakukan wawancara ya. Ya. Baik, saya berikan kesempatan buat adik-adik ini. Ya, adik Orsid silakan bertanya. Oke, terima kasih Pak Nyoman atas kesempatannya. Oke, jadi menurut saya dari tindakan ini pasti langkah pertamanya itu kan melakukan wawancara, Pak ya. Nah, bagi saya sendiri wawancara itu hal yang mudah tapi sulit, hal yang sulit tapi mudah untuk Ya, dilakukan gitu. Jadi oke. bagaimana agar kita mendapatkan poin-poin yang kita inginkan agar nanti studi kasus yang kita akan kerjakan sesuai dengan apa yang keinginan kita. Nah, mungkin di sini saya meminta saran kepada Pak Nyoman yang mungkin sudah beberapa kali melakukan wawancara. Apa saja sih keyword-keyword yang dapat kita lantunkan kepada narasumber selain tadi udah ada objective name yang sudah ditentukan, pasti tentunya ada keyword-keyword ataupun eh, pertanyaan apa sih yang harus kita berikan ke narasumber agar nanti poin yang kita ingin peroleh itu terjawab seperti itu mungkin Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih adik Orchid ya. Pertanyaan sangat menarik dan bagus ya. Jadi memang benar ya. Saya itu jujur saja. Waktu penelitian itu ya, wawancara itu adalah bagian tersulit ya. Bukan hanya terkait apa, tapi waktunya ya, waktunya top level management itu nggak banyak ya, nggak banyak. Saya minta waktu berkali-kali ya, mungkin 3 sampai 5 kali baru baru bisa diberikan waktu ya. Memang agak sulit. Itu masih belum konten ya. Baru waktu saja udah agak cukup sulit ya mencari. Apalagi interviewnya itu agak banyak ya terkait target ya. Kemudian pernah penilaian pasti itu ya. Kemudian target, kemudian bobot dan seterusnya. Tapi yang pasti itu adalah kan interview untuk pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh stakeholder IT di organisasi yang akan kita lakukan penelitian. Memang triknya itu simple sebenarnya. Pertama, satu ya kuncinya. Mereka harus welcome dulu terhadap kita. Maka saya selalu sampaikan, berkali-kali saya ingatkan, eh, kalau organisasi yang akan dilakukan penelitian ini adalah sudah pernah dilakukan, ya, dan mereka menolak untuk ya agak secara halus agak enggan ya. Nah, sampaikan yang itu kata kuncinya, kalimat kuncinya itu. Kalimat kuncinya adalah Bapak atau Ibu ya, meskipun ya, ini contohnya aja ya, nanti bisa berbeda. Meskipun ini sudah pernah dilakukan misalnya setahun lalu. Nah, justru kami lakukan lagi itu untuk mengetahui sejauh mana peningkatannya, perubahannya, apa tambah baik apa tambah buruk maka. Nah, maka kita perlu lakukan kembali. Nah, itu case untuk sudah pernah dilakukan. Biasanya paling gampang begitu dia bilang, udah pernah kok lagi gitu ya. Itu sudah ada jawabannya ya. Jawabannya itu bahwa ini dilakukan justru sangat baik untuk dilakukan untuk mengevaluasi yang sudah pernah dilakukan dibandingkan dengan sekarang. Mestinya lebih bagus ya mestinya, tapi kita kan nggak tahu orang penil ininya bisa bisa beda kok hasilnya kan gitu. Jadi
itu kalau sudah pernah dilakukan. Tapi kalau nggak, belum pernah, ini kan masalah. Pertama saya sudah bilang harus welcome dulu. Kemudian cari waktu yang tepat. Ya, waktu itu penting. Kalau dia disambi ya, disambil itu apa ya? Ada tamu, kemudian lagi sibuk, masa jam. Ya itu memang udah kamu nilai sendiri. Nah itu udah nggak benar ya, nggak boleh. Kita tetap harus pakai pendekatan. Dan kemudian yang ketiga triknya, pertanyaannya itu nggak usah letterlek seperti tadi itu, ya cari aja inti-intinya aja dan pakai bahasa yang mudah dipahami, tidak tidak terlalu IT minded ya, jadi pakai aja. Adik-adik kan pasti udah paham maksudnya kan orang IT. Tapi tinggal poinnya aja dicari, poinnya kemudian ditanyakan apakah sudah dilakukan atau belum. Kalau adik-adik baca satu-satu itu katanya terus ditanyakan, adik-adik aja pusing apalagi dia yang mau jawab ya. Gimana saya harus bertanya? Jadi triknya itu. Jadi sesimpel itu ya. Jadi memang pertanyaannya saya sih waktu waktu menjelaskan itu juga begitu ya kepada top level management. Jadi ini memang bahasanya bahasa IT. Kebetulan sih orang atasan saya yang manajemen latar belakangnya IT. Kan nggak seluruhnya itu latar belakangnya IT. Sekarang kan manajerial itu nggak malah mungkin banyak kan bukan IT ya. Jadi dia nggak terlalu ini tentang IT. Tapi dia dipercaya untuk mengepalai bagian IT. Jadi itu ya, pertama kalau sudah lakukan jawabannya begitu, tapi kalau belum, ya adik-adik harus improvisasi sedikit terkait ininya, apa namanya, eh, materi pertanyaannya. Dan jangan lupa ya dibumbu-bumbui bahwa ini bagus buat apa namanya. Kalau nilainya ini bagus, Bapak berarti berhasil mengelola HTI. Tapi memang harus realistis ya, jangan dipaksa-paksakan bagus ya. Jadi di situ tanggung jawab seorang apa namanya akademisi harus harus benar-benar netral ya, benar-benar dedikasinya memang untuk perbaikan, tidak ada yang lainnya. Jadi memang untuk apa? Jadi di organisasi non IT, di dinas, di mana misalnya. Dinas pun kan kalau tidak salah ada dinas kominfo ya, kalau nggak salah ya. Itu juga yang yang istilahnya mengelola RTI di suatu pemerintahan daerah ya. Dinas kominfo, kemudian ada rumah sakit atau juga mungkin di bagian di perguruan tinggi juga bisa. Ya itu kuncinya yang saya pelajari ya. Memang wawancara adalah bagian bagian penting dari menggali informasi. Nah, termasuk ya itu kan sudah pada tahap penilaian ya. Sebenarnya wawancara pertama itu kan yang paling krusial itu justru ya Pak, identifikasi permasalahan itu jauh lebih lebih krusial ya sebelum melakukan penelitian kita harus tahu dulu masalah. Ya, ini kita sebagai orang luar ya, orang luar ya pasti tidak tahu masalah. Persis seperti auditor. Auditor itu juga juga apa ya? Nggak tahu apa-apa kalau tidak dikasih tahu ya. Nggak tahu apa-apa. Dia kan juga orang luar yang tahu masalah di itunya kalau pendekatannya itu ya. Yaitu orang-orang di organisasi itu. Jadi yang tahap pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan penilaian itu ya interview maupun kuesioner ya nanti tergantung jumlahnya. Biasanya sih interview kalau sedikit ya. Kalau identifikasi permasalahannya harus hati-hati saja. Biasakan atau bukan biasakan, jangan bertanya apa masalahnya Pak? Pasti dia bingung juga. Kita yang harus proaktif memberikan opsi permasalahan ya. Jadi jangan soal essay yang dikasih ya, tapi berikanlah soal pilihan ya, opsi ya. Jadi apakah ini terjadi Pak? Ya, apakah ini terjadi dan bagaimana Pak servernya segala lama ini bagus nggak? Ada yang keluhan nggak? Gitu. Triknya begitu kalau menggali masalah itu. Jangan apa saja permasalahan ya pastilah mereka nggak tahu. Waduh banyak. Saya pasti jamin itu jawabannya pas begitu. Banyak loh masalahnya. Tapi begitu ditanya apa, nggak tahu. Pokoknya banyak, kompleks gitu, sulit ya. Ada aja. Atau malah yang ekstrim, enggak aman-aman aja. Nah itu susah lagi tuh. Jadi memang triknya kita yang memberikan. Ya kan saya minggu lalu udah kasih contoh-contoh masalah tuh. Tinggal disampaikan saja dari 9 ini. Mungkin ada yang lain lagi.
ini Bapak terjadi nggak masalah ini? Masalah ini ada nggak Pak? Jadi lebih ke afirmatif ya atau konfirmatif ya. Jadi kita memberikan terus kita itu kalau kalau adik-adik mau wawancara ya triknya adalah bayangkan adik-adik yang diwawancara itu ya. Baik bayangkan adik-adik lah yang ditanya itu. Ya begitulah kita harus memposisikan bahwa kalau kita yang ditanya, kita sebagai dia, apa yang harus adik-adik tanyakan kepada kita yang sebagai yang ditanya gitu. Gitu, gitu. Kira-kira ya di Orchid ya, cukup menjelaskan saya rasa ya. Ya, sangat menjawab, Pak. Terima Ya, kasih, ya, Pak ya Nyoman, atas sama-sama. jawabannya dan tipsnya tentu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lain ya. Jadi memang ada dari situlah ya yang saya sampaikan di awal itu di samping hard skill ya, hard skill itu kemampuan teknis, adik-adik udah pasti ya, udah sampai di sini itu berarti sudah terseleksi, udah bagus. Itu soft skill itu penting. Salah satunya adalah communication skill ya, kemampuan berkomunikasi itu soft skill. Nah itu nggak ada ilmunya ya. Sebenarnya ada ilmunya tapi lebih baik ke prakteknya. Ya itu sangat dibutuhkan ya. Jadi ada suatu penelitian yang menyampaikan nilai akademisnya bagus dan seterusnya. Tapi ketika dia sudah lulus, ya sudah. Kenapa justru orang yang kemampuannya biasa-biasa saja, tetapi dia sering berkomunikasi, terlibat di organisasi dan seterusnya, dia lebih quote and quote lebih sukses ya. Nah itu soft skill ya. Soft skill itu banyak, termasuk etika. Ya. Etika itu juga soft skill. Etik ya. Jadi itu juga soft skill, punya pengetahuan tinggi, tapi etikanya tidak ada, ya itu sama saja ya. Itu harapannya lulusan mahasiswa itu nanti tidak hanya hard skill-nya yang bagus, tapi soft skill juga bisa bisa lebih bagus ya. Etika, perilaku dan seterusnya. Dan kemudian communication skill ya, human relation ya, apa hubungan. Nah, itu bagian dari yang ini. Ini sebenarnya salah satunya yaitu praktek ketemu orang itu juga melatih adik-adik untuk communication skill-nya. Coba bertanya dengan cara santun ya. Goals-nya kan kita mendapatkan jawaban yang enak ya, jawaban yang bagus, jawaban yang apa namanya. Ya goals-nya itu ya caranya ya mungkin cara A tidak bisa diterapkan sama di semua perusahaan. Mungkin organisasi A dengan ini, organisasi B dengan ya mungkin ya yang itu kalau strateginya ya macam-macam ya. Mungkin kedekatan bisa ya. Siapa tahu ada saudara, ada apa mungkin bisa saja. Ada teman dekat bisa. Mungkin yang lain ada yang pertanyaan terkait apa namanya rekomendasi aktivitas, prioritasi atau apapun penilaian, terutama nanti yang ada kaitannya dengan nilai ujian adik-adik nih kalau mau praktek di lapangan ini memang meskipun berkelompok ya, jadi ya harus harus bisa apa namanya berbagi ya. Mungkin nanti kelompoknya kan Pak Lana akan menyampaikan bagaimana caranya, tapi yang pasti itu ujung akhirnya ya mau sampai ke hanya menilai atau bisa gap analisis atau bahkan rekomendasi itu sih boleh-boleh saja tapi pada intinya yang poinnya adalah mengidentifikasi permasalahan kemudian memetakan permasalahan dengan objektif kemudian melakukan penilaian terhadap objektif itu rasanya itu poin utamanya tiga itu bagus-bagusnya dapat menanyakan targetnya kemudian membuat gap analisis itu bagus sampai di situ. Tapi kalau untuk skripsi cukup sampai itu gap analisis ya. Tapi bahkan ada juga yang sampai rekomendasi perbaikan. Tapi kalau untuk kerja praktek atau ini mungkin sampai menilai aja sudah bagus ya, sampai sudah identifikasi permasalahan, pemetaan terhadap objektif, terhadap domain, terhadap objektif, kemudian melakukan penilaian, ya sudah bagus sampai di situ sih. Mestinya kalau hemat saya sih sudah more than enough ya, sudah lebih dari cukup ya.
Mungkin adik-adik lainnya ada yang ditanyakan kembali. Nanti toolsnya atau instrumennya saya sudah bagikan ke Pak Lanang ya, nanti mungkin bisa. Tapi kalau ada yang mau minta ya silahkan japri. Yang full version ya unprotected. Ada yang sudah minta di website ya, saya kasih. Mungkin sudah lihat. Dan memang protected version itu hanya sel yang bisa diisi aja yang bisa. Jadi kalau adik-adik mau kopas ya nggak bisa ya. Beritahu saya kalau bisa ya. Karena berarti itu kelemahan saya. Setahu saya sih nggak bisa ya. Saya sudah eh, protected password semua sel ya. Kecuali sel yang diisi yes or no atau NPLF itu unprotected ya. Gitu. Tapi nanti yang lainnya otomatis dihitung ya. Oke, baik. Siapa lagi yang ingin bertanya? Adik-adik yang eh, laki-laki mungkin dari kelas lainnya. Eh, paling tidak pertama ya goals-nya adalah saya sebagai praktisi satu bisa share knowledge ya, share experience terutama baru ke knowledge experience pengalaman di industri ya 25% sampai 50% bahkan ada sedikit gambaran sekarang ya. Jadi persaingan industri, apa saja kebutuhan di industri ya, kemudian bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi ketika berkecimpung di dunia di industri. Memang saya harus akui waktu kuliah dulu ya, gap atau kesenjangan antara akademisi dengan dunia sangat jauh ya. Bahkan dulu membayangkan kerja bakal ngapain aja juga nggak tahu ya. Ya, sekarang kan sudah sangat maju ya di era globalisasi semuanya bisa work from home segala macam ya. Ya itu uh, informasinya sudah sangat lengkap ya. Adik-adik nanti bekerja juga nggak harus datang juga ada ya. Di Bali juga perusahaan IT juga saya lihat sudah mulai berkembang ya. Kalau dulu hanya pariwisata, sekarang sudah ada perusahaan-perusahaan rintisan ya, startup yang berbasis IT di Bali ya. Jadi kalau dulu kan masih sedikit ya, sekarang sudah sangat banyak ya yang bisa. Tapi intinya begini, yang itu yang pertama saya sudah share experience, yang kedua itu paling tidak saya bagikan atau berikan instrumen terkait COVID 2019 ini. Ya, mungkin adik-adik merupakan sebagian kecil dari mahasiswa yang beruntung mendapatkan instrumen ini. Ya, karena tidak didapatkan di tempat lain. Yang lain itu mahasiswa-mahasiswa IT, mahasiswa-mahasiswa yang IT minta ke saya dan saya juga kasih yang versi versi minor atau versi praktek. Jadi adik-adik share. Nanti kalau kakak-kakak kelas itu kan buat apa istilahnya di YouTube itu adik-adik bisa lihat pakai pakai caranya penilaian gitu ya. Jadi mudah-mudahan instrumen yang saya bagikan ini bermanfaat pada adik-adik ya. Itu 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 mungkin poin plus adik-adik nanti kalau di dunia industri ya. Mungkin pertama kali yang adik-adik bisa sampaikan itu saya bisa melakukan pengukuran tingkat kapabilitas TI di organisasi ini Pak gitu atau KHRT. Waduh, dari mana? Nah ini saya ada instrumennya nanti wawancara segala macam. Bapak nggak usah bayar konsultan lagi, bayarnya kan mahal 100 sampai 500 juta mungkin ya. Jadi cukup gaji saya dikalikan dua saja gitu misalnya. Ya, jadi ada poin plusnya lah ya, poin plusnya. Di mana skill ini kan nggak banyak orang harus kursus dulu ya. Kursus pun saya jamin belum tentu dapat ini. Karena saya yakin banget yang minta itu ya bisa jadi konsultan atau bisa jadi juga auditor minta ke saya itu ya. Ya, karena seperti tadi ini bersifat unik dan bukan saya dapat jadi ya saya dapat mentah terus saya olah dapat ya. Kekurangan saya cuma satu belum saya hakikan saja ya karena belum ada waktu. Kalau ada saya hakikan ya mungkin sudah
Tidak bisa di orang-orang yang langsung harus pakai courtesy saya. Ya itu mohon dijaga baik-baik kalau dapat instrumennya itu. Ya kalau syukur-syukur bisa dijadikan skripsi nanti beberapa semester lagi adik-adik bisa memanfaatkan. Sebelum expired ya, kita tidak tahu kapan ini COVID-19 selesai. Antara 2025 atau 2026 bahkan. Kalau kita lihat tren ke belakang, mestinya 2024 akhir ya, mestinya 2025 sudah muncul yang baru, mestinya. Tapi kita kan nggak tahu. Saya terus monitor ya, kalau memang ada yang baru, berdasarkan asas novelty ya, novelty itu pembaruan, ya kita harus update ya. Mungkin berbeda nanti cara penilainya ya, berbeda cara penilaian. Saya mesti bikin tools baru lagi nanti. Mudah-mudahan sih ada cukup waktu ya, gitu ya. Tapi selama belum ada, biasanya ada transisi ya. Kayak COVID-5 aja, sudah ada COVID 2019 mungkin masih dipakai 2 tahun setelah ada COVID-5 masih dipakai. Sih, ya adalah transisi setahun 2 tahun itu masih oke ya. Tapi kalau sudah COVID 2019-nya udah mau expired, kita masih pakai dulu, nah, enggak ini juga ya, kurang relevan. Baik, mungkin ada lagi pertanyaannya dari adik-adik yang lainnya ya terkait materi COVID ini. Mungkin Pak Lanang ingin menyampaikan sesuatu, silakan Pak Lanang. Oke Pak Nyoman, mungkin yang mau apa namanya minta pendapat sedikit Iya, terkait terkait project wise juga untuk adik-adik mahasiswa nih kita yang sedang susun biar biar terstruktur gitu biar mudah dipahami oleh adik-adik mahasiswa. Jadi begini Pak Man, kira-kira perusahaan atau organisasi yang bagaimana yang siap atau bisa dijadikan objek penelitian atau studi kasus penelitian untuk evaluasi tata kelola TI. Itu iya, mungkin yang pertama banyak kan. iya, Nggih. iya. Iya, itu yang jawab dulu nih yang pertama. Jadi gini, Nggih. eh COVID 2019 ini memang eh cocok untuk organisasi apapun sebenarnya ya. Kalau dari apa yang disampaikan itu memang itu. Tapi dia juga sangat fleksibel terhadap eh, bagian dari organisasi. Tidak harus organisasi secara keseluruhan, tapi hanya bagian dari perusahaan yang enterprise yang besar juga boleh ya. Nah, contoh-contoh organisasi yang bisa dilakukan penelitian pastinya pertama yang memanfaatkan IT secara intensif ya. Misalnya kalau di mana di Bali ini ke di di mana misalnya di dinas ya. Dinas-dinas itu juga ya pertama tadi sudah yang sampaikan misalnya kalau ada ya kalau Jakarta rasanya ada. Mungkin nama atau istilahnya saja yang berbeda. Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo. Kemudian bisa juga di bank ya. Di bank juga sekarang sudah mulai ada apa pemanfaatkan TI-nya juga udah instan. Tapi ya di bagian IT-nya saja, nggak harus seluruh seluruh atau dua bagian yang utama juga bisa ya, nggak seluruh bagiannya nggak harus gitu. Atau di mana namanya di PLN misalnya, atau di PT Telkom itu juga bisa kalau ada koneksi di situ. Atau di saya sudah cerita di rumah sakit pun sebenarnya bisa, di rumah sakit swasta, di rumah sakit atau di perusahaan rintisan yang baru. Saya nggak tahu di Bali itu ada nggak perusahaan rintisan IT ya di Singaraja. Boleh ya. Nah, itu gambaran gambaran saya. Kalau kalau ada swasta yang apa di sana ISP gitu akan bagus ya. ISP berarti kan dia memang pasti IT-nya ya akan bagus ya. Emang banyak perusahaan-perusahaan yang intinya adalah yang memanfaatkan TI ya. Ya, TI itu sebagai enabler di perusahaan itu. Ya. Itu mungkin Nggih. Pak Lanang ya yang bisa yang sampaikan. Nggih. Siap, terima kasih Pak Nyoman. Jadi begitu ya adik-adik ya semuanya untuk project ini kalian harus saya bebaskan itu ya, saya kasih clue-nya dulu sedikit. Jadi bentuk kelompok 3 orang saja maksimal.
Saya bebaskan kelompoknya, silahkan kalian pilih sendiri seperti itu. Terus tentukan organisasi atau perusahaan gitu ya, baik negeri maupun swasta boleh, yang ada di Buleleng boleh, di Bali boleh, seperti itu. Terus kata kuncinya ingat tadi yang disampaikan Pak Nyoman, organisasi yang menggunakan IT secara uh, Intens ya. intensif. Yeah. Jadi uh, apa namanya, artinya organisasi tersebut ketika tidak ada IT atau IT-nya mengalami kendala, maka akan apa namanya, terjadi semacam trouble seperti itu. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Iya benar nih Kak. Jadi kalau IT-nya mengalami masalah, perusahaan itu quote and quote tidak bisa beroperasi gitu aja Tidak intinya bisa sih. beroperasi. Iya. Selanjutnya di sini saya juga apa namanya, sedang menyiapkan surat pengantar untuk observasi kalian. Eh, saya mungkin hari Senin sudah dapat dari Kejur, tanda tangan Kejur, diketahui oleh Kejur seperti itu mekanismenya. Setelah itu kalian bisa lakukan dah observasi ke organisasi atau perusahaan untuk melakukan atau latihan gitu ya, melakukan evaluasi tata kelola TI sesuai dengan alur yang sudah dijelaskan oleh Pak Nyoman Sujana. Jadi sampai mana, sebentar Bang kita diskusi setelah kuliah ini, Iya. kira-kira untuk proyek UAS sampai mana baiknya mahasiswa diberikan pengalaman untuk melakukan evaluasi tata kelola TI. Atau sekarang boleh Pak Nyoman tanggapi kira-kira untuk Mm-mm. proyek ujian akhir sampai mana baiknya nih kita. Apakah Iya. merumuskan, coba belajar merumuskan rekomendasi atau Heeh. bagaimana? Iya, jadi sebenarnya sangat ini ya, sangat apa istilahnya itu sangat fleksibel nih. Untuk project UAS ini tadi yang sudah sampaikan sebenarnya adik-adik bisa mengidentifikasi permasalahan, mematakan masalah dengan proses atau objektif yang akan dinilai, mungkin melakukan penilaian, kemudian melakukan gap analisis, ya, artinya dia menentukan target dibandingkan dengan yang existing, itu sudah bagus. Sebenarnya sampai di situ sudah bagus. Tapi kalau kemudian biar menjadi feedback untuk organisasi agar terus habis dinilai apa yang harus saya lakukan. Nah, ini pada intinya harus diberikan rekomendasi-rekomendasi aktivitas. Itu bagus ya buat buat peningkatan nanti kalau di tahun mendatang akan dilakukan penilaian yang sama. Jadi perusahaan sudah tahu harus ngapain ya. Itu juga bagus. Itu apa namanya? Benefit atau manfaat untuk perusahaan tempat penelitian ya. Jadi kan selalu begitu ya. Jadi apa saran untuk organisasi, apa saran untuk internal kita. Nah, ini kita memberikan saran untuk memperbaikan. Nah, itu dari rekomendasi tadi ya akan lebih bagus. Makanya yang bilang bisa fleksibel saja, tergantung perusahaan atau organisasi yang dilakukan penelitian agar agar tidak pasif sama sekali. Dia juga biasanya sih orang kalau sudah dinilai, apalagi diketahui hasilnya, terus harus ngapain di organisasi ini kan begitu. Ujung-ujungnya kan mereka ingin tahu apa yang harus kami bisa lakukan untuk memperbaiki, untuk agar nilainya lebih bagus di kemudian hari. Terus secara umum tata kelolanya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kianten Pak Lanang ya, kalau memang bisa sampai rekomendasi aktivitas akan jauh lebih bagus karena kita istilahnya akan memberikan kontribusi kepada perusahaan yang atau organisasi yang akan tempat kita melakukan penelitian. Ini poin plus untuk kita wawancara di depan sih, karena kita bisa bilang tadi di Orchid tanya apa yang trik-triknya kan, kita akan bilang nanti
ini kita akan berikan semacam rekomendasi aktivitas yang untuk peningkatan atau untuk tata kelolanya agar lebih bagus dari yang sekarang. Itu mungkin Pak Lanang ya. Oke, terima kasih Pak Nyoman atas sarannya. Dari adik-adik silakan saya beri kesempatan ini sebelum kita akhiri. Sudah siap akan terjun ke lapangan?